Ya, selamat malam. Pandami Bante, selamat malam. Ibu, Bapak, Saudara, sama sekalian. Sungguh kesempatan baik bahwa pada malam ini kita bisa bersama-sama kembali berbuat satu kebajikan dengan melakukan pembacaan parita bersama untuk ketenangan batin dan kebahagiaan yang mengondisikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Acara ini diselenggarakan oleh grup Anjang Sana Wihara Eka Dharma Loka Surabaya yang biasa disebut sebagai GAIS. Dan pada hari ini dipimpin oleh, loh ini belum diganti, maaf. Ini hari ini dipimpin oleh Bante Karunasilo. Sebelumnya saya akan bersama-sama, oh maaf Bante Candakaro. Maaf Bante, saya keliru nyebut. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama membacakan nama-nama saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga dengan terlaksananya acara ini, teman-teman yang sakit akan memperoleh ketenangan batin yang mengarah kepada kesembuhan. Yang pertama, semoga segera sembuh kembali Bante Jayadamutera, Bali. Bapak Angkawijaya, Surabaya. Bapak Bambang Abdi, Denpasar, Bali. Bapak Sugiarto, Lawang. Bapak Chang Fo Chun, Surabaya, pasca operasi lutut. Bapak Didi Haryadi, Jakarta. Bapak Edi Prasetya, Surabaya. Bapak Harja Wandira, Surabaya. Bapak Heri Santoso, Jakarta Pusat. Bapak Heri Liman Lim, Surabaya. Bapak Kwe Kim Sin Cipinong. Bapak Noto Saliman Lim, Rumah Sakit Adi Husada Undaan, Kamar D209. Romo Purnadi, Jakarta. Bapak Ping Perdana, Jakarta. Bapak Sensen, Kota Baru, Pulau Laut. Bapak Sianto, Jakarta. Bapak Susanto Jaya, Bandung. Bapak Susanto Jono Diharjo, Rumah Sakit Adi Husada Undaan, Kamar D210. Bapak Tio Hui Sing, Surabaya. Bapak Usman Majaputra, Jakarta. Bapak Willy Tejalesmana, Bali. Bapak Winoto, Rumah Sakit Adi Husada Undaan, Kamar D205. Bapak Yusuf, Malang. Ibu Ami Yusjam, Pamulang. Ibu Ari Chandrawati, Bali. Ibu Krisnawati Kamal, Jakarta. Ibu Darmasari Adiwidya, Surabaya. Ibu Emilia, Malang. Ibu Farida, Surabaya. Ibu Go Jaekwat, Surabaya. Ibu H. Fei Chu, Jakarta. Ibu Helen, Jakarta. Sekarang lagi berobat di Sydney. Ibu Indriati Bernard Geradin, Kalibata. Ibu Juliana, Golf Avenue, GV3 nomor 6, Citraland, Surabaya. Ibu Kasem, Malang. Ibu Go Vivi Kurniawan, Surabaya. Ibu Lim Ceing, Rumah Sakit Kemenkes, Kamar C612. Ibu Li Kuijin, Solo. Ibu Lipnawati, usia 96 tahun, Pasuruan. Ibu Lindawati, Malang. Ibu Mami Ima, Surabaya. Ibu Megawati Sugiarta, Denpasar. Ibu Meliawati, Lawang. Ibu Merita Wahyuni, Rumah Sakit Kemenkes, Kamar C701. Ibu Ni Ketut Candrawiratmi, Ibu Noviana, Surabaya. Ibu Wi Watponio, di ICU Rumah Sakit Adi Husada Undaan. Ibu Puspa Martani Chandra di Bogor. Ibu Ratna Kusuma Himawan, Bendul Merisi Permai, Blok P nomor 21, Surabaya. Ibu Xiu Lien, Toko Indah, Pasuruan. Ibu Suri Maniaka, Surabaya. Ibu Susu Rusli, Jakarta. Ibu Sutiarti Riawan, Jakarta. Ibu Tintin, Bali. Ibu Jong Melia Chandra,
Rumah Sakit RKZ kamar 708. Ibu Tri Wulan Handayani, Bekasi, Jakarta Barat, Jawa Barat. Ibu Waluyo, Surabaya. Ibu Yang Lijing, Pemulihan Pasca Operasi di Surabaya. Ibu Yani, Denpasar, Bali. Ibu Yeni, Komplek Titi Mas Permai B14, Medan. Titipapan, Sumatera Utara. Ibu Yanti, Tangerang. Saudara Max Albert Naharto, Surabaya. Saudara Russell Cahya Wijaya, Jalan Bendul Merisi Permai, Blok P nomor 21, Surabaya. Saudari Dewa Ayu Novayanti Wibawa. Saudari Eli Yuliana, Jakarta. Saudari Endang Wati Budi Santoso, Jerman, sedang menjalani kemoterapi. Saudari Lisa Agnes Pratiwi, Denpasar, Bali. Saudari Shirley Lee, Jakarta Utara. Saudari Wen Xiujin, Surabaya. Adik Brian Alvero Jusianto, Jakarta. Anak Felicia Anggela Hartanto, Manado. Anak Leon, Surabaya. Wilson, Surabaya. Selanjutnya, mari kita mengawali acara pembacaan parita ini dengan memberikan penghormatan awal kepada Sang Tiratana. Kita bersama-sama bersikap anjali. Saya akan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami Yamam Hakomayang Bhagawantang Saranang Kata Yono Bhagawa Satta Yassa Camayang Bhagavato Dhammang Rojema Ime Hisakare Hitang Bhagawantang Sasadhammang Sasawaka Sanghang Abhipujayama. Ibu, Bapak, Saudara, Saudara sekalian, sebelumnya marilah kita bersama-sama memperbaharui sila kita dengan meminta tuntunan kepada Yang Mulia Bante Candakaro. Kita bersama-sama membacakan Aradhana Pancasila. Mayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyajama Dutiyampi Mayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyajama Tatiyampi Mayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyajama. Ya mahang wadami tang wadeta. Ama Bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripunnang. Amabhante. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata Weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumiccacara Weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapamaddhana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majjapamadatthana Weramani sikkhapadang samadhiyami. Itulah 5 latihan kemoralan. Dengan melaksanakan sila akan berakibat terlahir di alam surga. Dengan melaksanakan sila berakibat diperolehnya kekayaan dunia dan dhamma atau kekayaan lahir maupun batin. Dengan melaksanakan sila berakibat tercapainya kebebasan sempurna nibbana. Oleh karena itu, latihlah dan laksanakanlah sila itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sebaik dan semurni mungkin. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti silena bhoga sampada silena nibbuting yanti tasma silang wisodhaye. Amabhante sadhu sadhu sadhu.
Selanjutnya, kami mohon Bante berkenan memimpin pembacaan-pembacaan parita bagi ketenangan batin saudara-saudara yang sedang sakit. Bante, mempersilakan. Baik, Ibu Beli, terima kasih kesempatannya. Mari para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, kita bersama-sama dengan sepenuh hati mengulang dhamma ajaran Sang Buddha, khususnya kebajikan ini kita tujukan kepada saudara atau teman atau ya siapapun yang telah disebut oleh Ibu Ili. Kita bersama-sama membaca parita dengan penuh keyakinan dan tentu dengan kita melakukan kebajikan ini menjadi kama baik atau menjadi timbunan jasa, mengulang dhamma ajaran Sang Buddha, mengulang kebenaran. Saya akan mengawali membaca Dewata Aradhana halaman 71. Para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, cukup berdiam diri sambil menyimak, ya, tidak ikut membaca Aradhana Dewata. Samantan cakawalesu atra gaccantu dewata Saddhammang munirajasa sunantu saggamokkhadang Sagge kame carupe girisikaratate Cantalike wimane Diperate cagame taruana gahane Kehawatum hikete Mumma cayantu dewa jalatala wisame Yakha gandhaba naga Tidhanta santi gayang muniwara wacanang Sadhawo me sunanto Dhammasawana kalo ayam badanta Dhammasawana kalo ayam badanta Dhammasawana kalo ayam badanta Handamayang buddhasa bhagavato pubbabhagana makarang karomase Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Handamayang sajak kiriyagathayo bhaknamakse Nati me saranang anyang Buddho me saranang warang Etena sajawajena Sodhite hotu sabbadang Nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang Etena sajawajena Sodhite hotu sabbada Nati me saranang anyang Sangho me saranang warang Etena sajawajena Sodhite hotu sabbada
Handama yang maha karuniko nato ti adikatayo bhanamase. Maha karuniko nato adhaya sabbapaninang puretwa parami sabba pato sambodhimuttamang etena sajawajena mahontu sabbupaddawa maha karuniko nato sukaya sabbapaninang Puretwa parami sabba pato sambodhimuttamang etena sajawajena mahontu sabbupaddawa. Handama yang namo karadha kagatayo bhanamase. Namo arahato samma sambuddhassa mahesino. Namo uttama dhammassa swakkhatasse vate nidha. Namo mahasanghasapi Wisuddha siladhitino. Namo omadyaradhasa ratanataya sadukang. Namo omakati tassa tassa wadhutaya sapi. Namo karapabhavena wigachantu upaddawa. Namo karanubhavena Suwati hotu sabada namo karasate cena widhim hihomite jawa. Handama yang manggala sutang bhanamase. Evam me sutang ekang samayang bhagawa sawadhiyang viharati cetawane anathapindikassa arame athako anyatara dewata abhikanta yaratiya abhikantawana Kewalakapang cetawanang obhasetwa Yena bhagavate upasang kami tua bhagavantang abhiwaditwa ekamantang adhasi ekamantang ditako sadewata Bhagawantang gathaya ajabhasi Bahudewa manusaja manggalani acintayung Akang kamana sothanang bruhi manggalamuttamang Asewana cak balanang Panditanan cak sewanang Puja cak puja niyanang etam manggalamuttamang Pakdiru pakde sakwaso cak bubbe cak kata punyata Attasamma panidhi cak etam manggalamuttamang Bahu sacan cak sipan cak Winayo cak susikhito Subhasita caya waca etam manggalamuttamang mata pitu upadhanang putak dara sanggaho anakula cakamanta etam manggalamuttamang danan cak dhammacariya cak Yatakanan cak sanggaho anawajjani kammani etam manggalamuttamang arati wirati papa majapana cak sanyamo apamado cak dhammesu
etam manggalamuttamang karawo cak niwato cak santuthi cakatanyuta kalena dhamma sawanang etam manggalamuttamang kanti cak sowacas sakta sakmananan cak dasanang kalena dhamma sakajja etam manggalamuttamang takpo cak brahmacarian cak Arya Saca nadasanang nibbana sacikiriya cak etam manggalamuttamang Buddha saloka dhammehi citang yasana kampati Asokang wirajang kemang etam manggalamuttamang etadisa nikatawana sabbat dhamma parajita sabbat hasoting gajanti tante sang manggalamuttamang ti Handama yang karania metta sutang bhakna makse karania mata kusalena yantang santang padang abhisameca sako uju cak suhuju cak suwaco cak samutu anatimani santo sako cak subaro cak apakico cak salahu kawuti Santindriyo cak nipako cak apagabho kulesu ananukitho najak hudang sama care kinci ye nak winyu pare upawa deyung sukino wake mino hontu sabbe satta bhavantu sukitata Yeke cipana bhutati tak sawata warawa anawasesa bighawa ye mahantawa mati marasaka anukatula dithawa ye ca aditha ye ca dure wasanti avidure Bhutawa sambhave siwa sabbe satta bhavantu sukhitata nak paro parang nikubetha nati manye dhakatha cinang kanci biaro sakna patigha sanya nanya manya sadukha midheya mata yatha niyang puttang ayu sa eka putta manuraghe ewam pisa babhutesu mana sambhavaye aparimanang metan casabalokasming mana sambhavaye aparimanang Udhang adho catiriyanca asambadhang awerang asapatang tidhan carang nisinnowa sayanowa yawatasa wigata midho etang sating adidheya Brahma metang wiharang idhak mahu Diphinca anupagamma silawada sampanno kame suwineya kedhang nahi jantuka bhaseyang punareti ti handama yang khandha paritang bhakna makse Wirupakhe hime metang era pate hime Jabya pute hime metang kanha go tamake hica
apadake hime metang metang dipadake hime jatuh pada hime metang metang bahu pade hime mamang apadako hingsi mamang hingsi dipadako mamang jatuh pado hingsi mamang hingsi bahu pado sabbe satta sabbe pana sabbe bhuta cakewala sabbe bhadrani pasanto makin cipapa magama apa mano buddho apa mano dhammo apa mano sangho Pak mana wantani siring sapani ahi wicika satapadi unnana bhisarabu musika kata me rakha kata me paritta patikamantu bhutani sohang namo bhagavato namo sattannang samma sambuddhanang Kandama yang Buddha Nusati Nayang Karoma Se Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho Wijacarana sampanno sugato lokawidu Anuttaro purisa dhammasarati sattha dewa manussanang buddho bhagawati Handama yang dhamma nussati nayang karoma se Swakato bhagavata dhammo Sandidhiko akaliko ehipasiko O panayiko paccatang weditappo vinyuhi ti Handama yang sanghanussati nayang karoma se Supatipanno bhagavato sawaka sangho Ujupatipanno bhagavato sawaka sangho Nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho Sami Cipatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Yadidang Cattari Purisa Yugani Adha Purisa Puggala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anuttarang punyakhetang lokasati Handama yang bujangga paritang bhaknama se Bujanggo sati sangkato dhammanang wicayo tatha wiriyampi tipasati bujangga catatha pare samadhupekha bujangga satete sabadasina munina sammadagghata Bhavita bahuli kata sangwatanti abhinyaya nibbanaya ca bodhiya etena saca wajena sotite hotu sabada ekasming samayena tho moggalanan cakasabang Ilane dukhite diswa
Bojjhange satta desayi te catang abhinanditwa roga muccing sutang khane etena sacawa jena soti te hotu sabada ekada dhammarajapi gelanyena bhipilito cundathere natanyewa Bhakna petwa nasadarang sammuditwa ca abadha tamha wuddha siddhanaso etena sacawa jena soti te hotu sabbada pahina te ca abadha tinanampi mahesinang Magga hata kilesawa patanupati dhammatang etena sacawa jena soti te hotu sabbada handama yang abhaya paritang bhakna makse Yandun nimitang awamanggalanca yoca maknapo sakuna sasato papagahotu supinang akantang buddha nubhawe nawina samentu yandun nimitang awamanggalanca Yoca maknapo sakuna sasado papagahodo supinang akantang dhammanubhawe nawina samentu yandun nimitang awamanggalanca yoca maknapo sakuna sasado papagahodo supinang akantang Sanghanubhawe na winasamento Handama yang dewata uyo janaka tayo bhaknamase Dukkha patta canip dukkha Bhayapatta canip bhaya Soka patta canis soka Hontu sabbe pipanino Ettawata ca amhehi Sambhatang punya sambadang Sabbe dewa numodantu Sabba sampati siddhya Danang dadantu saddhaya Silang rakhantu sabbada Bhawana birata hontu Gajantu dewata gata Sabbe buddha balapata Pacekanan cakyang baklang Arahantanan cate cena Raghang bandhami sabbaso Handama yang culak manggala cakkawala gathayo bhaknamakse Sabba buddha nubhavena Sabba dhamma nubhavena Sabba sangha nubhavena Buddharatanang Dhammaratanang Sangharatanang Tinang ratananang anubhavena Caturasi tisahasa dhammakhandha nubhavena Pitakataya nubhavena Cina sawaka nubhavena Sabbe te roga Sabbe te bhaya Sabbe te antaraya Sabbe te upaddawa Sabbe te dunnimitta
sabbe te awamanggala winasantu ayu wadako dana wadako siri wadako yasa wadako bala wadako wana wadako suka wadako untuk sabda dukkaro gabaya wera soka satu cupadawa aneka antaraya pi winasantu jate jasa jaya siddhidanang labang soti bhagyang sukhang balang siri ayu cak wano cak bhogang wudhi jaya sawa satawasa cak ayu cak jiwa siddhi bhawantu te bhawatu sabba manggalang Raghanto sabba dewata sabba buddha nubhavena sada sotti bhavantu te bhavatu sabba manggalang Raghanto sabba dewata sabba dhamma nubhavena sada sotti bhavantu te bhavatu sabba manggalang Raghantu sabba dewata sabba sangha nubhavena sada sotti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante yang sudah memimpin pembacaan parita. Selanjutnya kami memohon Bante menuntun kami dalam meditasi Bante. Silakan Bante. Baik, para ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, mari kita sejenak bermeditasi. Banyak macam objek meditasi, namun kita cukup mengambil salah satu objek dari sekian banyak macam objek. Salah satunya adalah meta atau cinta kasih. Ya, mari kita duduk dengan nyaman, duduk di lantai yang beralaskan tempat duduk atau duduk di kursi. Dianjurkan duduk dengan posisi tegak, tidak senderan. Duduk tegak supaya bisa konsentrasi pada satu objek. Kalau senderan bisa juga terganggu oleh senderannya atau punggungnya barangkali kurang nyaman. Nah, duduk dengan nyaman, rileks, mata dipejamkan, kemudian kita konsentrasi pada satu objek. Meta atau cinta kasih kita pancarkan kepada semua makhluk hidup yang kelihatan maupun tidak, yang berada jauh maupun yang dekat, yang sudah lahir maupun yang belum lahir. Kita harapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Demikian seterusnya. Kita konsentrasikan pada objek itu dengan penuh perhatian atau perhatian pada objek. Apabila pikiran lari keluar, ingatan-ingatan muncul, ingatan yang baik maupun yang tidak baik, yang menimbulkan rasa senang maupun tidak senang, atau pikiran kita sedang berpikir hari ini, nanti, atau esok, atau lusa. Ketika kita berpikir atau pikiran berpikir, jangan dibiarkan pikiran berpikir. Berusahalah kembali pada objek. Kembali kepada objek.
Maka ketika kita meditasi ada dua dhamma yang sangat membantu atau bahkan menentukan, yaitu sati dan sampajanya. Sati artinya perhatian, sampajanya artinya pengertian atau kebijaksanaan. Saat kita sati atau perhatian pada objek, barangkali pikiran lari keluar atau ingatan-ingatan muncul. Nah, ini adalah tugas sampajanya. Sampajanya mengetahui, sampajanya mengerti bahwa pikiran sedang mengingat atau ingat sesuatu, atau pikiran sedang berpikir, memikirkan sesuatu. Sampajanya bertugas untuk mengembalikan kepada objek. Kembali kepada objek, semoga semua makhluk berbahagia. Atau objek pemancaran cinta kasih kepada semua makhluk hidup. Ya, mari kita pusatkan perhatian kepada satu objek agar pikiran bisa menjadi tenang, damai, bahagia. Mari meditasi kita mulai.
Meditasi selesai. Sabbe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Bante. Selanjutnya, Ibu, Bapak, Saudara jamaah sekalian, marilah kita mempersiapkan batin dan pikiran kita untuk mendengarkan pesan Dhamma yang akan disampaikan oleh Bante. Kepada Bante, mempersilahkan Bante. Baik, Pak. Ibu, terima kasih. Para ibu, bapak, saudara-saudari, sedama yang saya hormati, malam ini kita telah menimbun kebajikan, menghormati Ratana, mengulang atau memperkuat latihan sila, kemudian mengulang Dhamma ajaran Sang Buddha, lalu bermeditasi atau bawana, atau disebut juga sebagai citak bawana, yang tentu semua itu menjadi timbunan jasa, menjadi timbunan kebajikan yang sudah kita lakukan bersama. Dan mari kita berbincang-bincang ya, tentang Dhamma ajaran Guru Agung, karena memang Dhamma ini harus kita ulang lagi, dan tentu membutuhkan kerjasama yang baik. Baik itu pengkhotbah atau yang menyampaikan anusasana, dan kepada para pendengar atau para ibu, bapak, dan saudara-saudari sekalian. Oleh karena ada waktu diskusi atau tanya jawab, nah apabila apa yang akan saya sampaikan nanti ada hal-hal yang kiranya belum jelas atau kurang paham, nanti silakan dicatat atau di, diingat-ingat, kemudian nanti ditanyakan setelah selesai anusasana. Nah, para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, di satu buku ada tulisan begini: biarlah badan jasmani ini sakit, namun jangan sampai pikiran ikut sakit. Nah, pada suatu saat ketika saya menyampaikan hal ini, disangkal oleh seorang umat Buddha. Dia mengatakan begini, Bante, harusnya tidak biarlah, Bante. Karena kalau biarlah, kesannya itu pembiaran atau membiarkan. Sebaiknya bukan biarlah, Bante. Tetapi walaupun, ya, walaupun, walaupun badan jasmani ini sakit, namun jangan sampai pikiran kita ikut sakit. Nah, para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, dari awal tadi, kata biarlah itu artinya memang kita tidak bisa melawan. Ya, kita tidak bisa melawan, tidak bisa menentukan badan jasmani kita agar selalu sehat, agar selalu kuat dan bisa bebas dari penyakit. Ya, tentu kita tidak bisa melawan hal ini. Kita tidak bisa memungkiri karena sejak kita lahir, ketika kita lahir di bumi ini, memang seperti apa yang dikatakan oleh Guru Agung, lahir, tua, sakit, kemudian mengalami kematian. Maka itulah beliau mengatakan bahwa hidup ini adalah duka. Ya, duka karena lahir, duka karena usia tua, duka karena sakit, dan kemudian duka karena mengalami kematian. Dan ini kita tidak bisa memungkiri, tidak bisa mengingkari atau menghindari, karena bisa terjadi kepada siapapun, ya, kepada siapapun dan kapanpun itu bisa terjadi. Dan ada sebuah ilustrasi, ini dikhotbahkan oleh Guru Agung, atau perumpamaan atau gambaran
bahwa badan jasmani kita ini diibaratkan seperti tempayan, seperti gerabah. Ya, kalau bahasa Jawanya itu gerabah. Seperti apa itu? Ya, periuk atau apalah ya sejenisnya. Periuk atau kendi atau kuali yang dibuat dari tanah. Dikatakan gerabah atau periuk atau kendi atau kuali dan lain sebagainya yang dari tanah itu rawan pecah. Ya, gerabah itu rawan pecah. Nah, kalau nggak hati-hati bisa pecah. Sekalipun sudah hati-hati, itu pun bisa jatuh, bisa pecah. Nah, demikian pula fisik atau badan jasmani kita ini. Sekalipun kita sudah hati-hati sekali, ternyata masih bisa sakit. Apalagi kalau nggak hati-hati. Ya. Ada juga orang yang mengatakan, ah, Anda itu terlalu hati-hati, makanya gampang sakit. Ya, dibilang, sudah hati-hati, dibilang hati-hati. Kalau nggak hati-hati, dibilang, kamu itu terlalu sembrono. Nah, begitulah orang yang mengatakan memang demikian. Ya. Sekalipun dijaga seperti apalah ya menjaga badan jasmani kita ini. Tapi memang yang walaupun dijaga seperti apapun badan jasmani kita ini akan bisa mengalami sakit. Kita tidak bisa menghindari penyakit dan penyakit itu bisa terjadi kapanpun. Nah, namun para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, walaupun badan jasmani ini memang tidak bisa terhindar dari sakit, ya kita patutlah berhati-hati ya, berhati-hati menjaga kesehatan dengan baik supaya tidak mudah sakit. Di dalam buku Dhamma juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi hidup kita, yaitu disebut cuka. Cuka, barangkali para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian sudah pernah mendengar ini. Cuka, cuka ini singkatan. C, cita, cita atau pikiran. Ya. U, utu, utu atau suhu, suhu atau cuaca. K, kama. Kemudian A, ahara atau makanan. Ya, C ini cita, pikiran. Nah, pikiran ini adalah sebagai pembentuk, penentu, seperti pemimpin, bahkan dikatakan sebagai majikan. Itu di dalam Dhammapada dikatakan demikian. Ya, pikiran ini penting sekali. Maka pikiran harus dijaga baik-baik, bahkan dikembangkan. Ya, hal yang baik yang ada di dalam diri kita harus dikembangkan melalui salah satunya adalah melalui meditasi atau disebut sebagai cita bawana, pengembangan batin. Ya, batin kita ini harus dikembangkan. Kalau nggak dikembangkan, maka akan bisa mengalami kemunduran. Tapi kalau kita kembangkan, ya sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, batin kita atau pikiran kita menjadi berkembang, menjadi makin maju, hal-hal yang buruk menjadi berkurang, hal-hal yang baik menjadi makin berkembang. Nah, kemudian utu atau suhu, ya, suhu atau cuaca, ada panas, ada dingin. Ya, badan jasmani kita ini kalau kena panas nggak tahan. Ya, walaupun waktu-waktu tertentu panas ini menjadi vitamin, ya vitamin D. Waktu pandemi ini pro kontra antara waktu vitamin D yang yang optimal itu jam berapa ini membingungkan sampai waktu itu. Ada yang bilang jam 9 sampai jam 10 antara itu ya. Ada yang bilang jam 11 sampai jam 12. Ada juga yang jam 12 sampai jam 1. Wah, panas sekali ini, kering ini. Yang menyengatnya. Ya, kalau orang yang tidak biasa kena panas itu bisa sakit. Ya, tapi kalau yang sudah biasa terkena panas itu yang namanya terbiasa menjadi kebal.
Nah, orang kampung ya, orang kampung yang dulunya sering kena panas kebal. Begitu masuk kota, jarang kena panas. Begitu kena panas, masuk angin atau sakit kepala. Begitu pula kalau hujan. Badan jasmani juga tidak tahan dengan hujan, air hujan. Ketika di kampung dulu kerja, waktu hujan malah senang kerja, kerja di ladang, di sawah atau di kebun. Nah, begitu sudah masuk kota, kena air hujan, malah pusing, sakit kepala, nggak tahan. Ya, ada demikian. Kemudian angin juga begitu. Angin, kalau angin sepoi-sepoi katanya, wah enak ini ya. Anginnya enak. Tapi kalau lama-lama jadi masuk angin, ya, jadi sakit. Ya. Jadi panas, hujan, atau dingin, ya, cuaca itu bisa menimbulkan rasa, menimbulkan kesehatan, atau bahkan bisa menimbulkan penyakit. Ya, itu tentu sesuai dengan ya, bagaimana kita mengatur supaya tidak gampang menimbulkan sakit. Tapi kalau berlebihan ya bisa menimbulkan sakit. Maka ini bisa mempengaruhi ya, mempengaruhi cuaca ini mempengaruhi kesehatan atau tubuh kita. Kemudian juga ya tentang penyakit ini. Ada yang ketika lahir, baru lahir sudah sakit-sakitan, atau malah sudah sakit di dalam kandungan. Begitu lahir, lahirnya tidak normal. Nah, begitu lahir normal, sakit-sakitan. Nah, ada yang pendek umur, ada juga yang sehat, kemudian panjang umur, ada juga yang sakit, cepat bisa sembuh, ada yang sakit, nggak sembuh-sembuh, ada yang dikatakan eh, sakitnya ini bisa sembuh, tetapi lama. Katanya dokter bilang, sabar ya Pak, bisa sembuh tapi lama. Ya, dokternya berpesan, bisa sembuh tetapi lama. Tapi itu pun harus menjaga dengan baik supaya eh, penyakitnya bisa sembuh. Dan tentu harus juga didukung dengan kebajikan. Maka banyak kebajikan yang bisa dilakukan, ya, karma baik yang bisa dilakukan. Misalnya ketika sakit, para Bante menganjurkan berdana obat. Berdana obat kepada orang yang sedang sakit. Nah, kalau orang yang nggak mengerti, maka berpikirnya aneh. Loh, Bante, kita ini orang sakit, butuh obat, tapi kau malah disuruh berdana obat. Nah, ada yang demikian ya, karena sesungguhnya kita kan membuat sebab yang baik. Ketika sedang sakit, kemudian berdana obat kepada orang yang sakit, harapannya bisa sembuh ya. Orang yang ditolong, orang yang dibantu obat bisa sembuh. Nah, siapa tahu dengan kekuatan kebaikan ini bisa menjadi sebab yang baik untuk kesembuhan badan jasmaninya. Ada juga yang fungsen ya dan lain sebagainya. Ya, intinya ketika sedang sakit memang harus berbuat baik. Berbuat baik itu bisa berdana, menjalankan sila, atau juga bermeditasi. Ya, itu adalah kama baik. Sedang barangkali di antara para ibu, bapak, dan saudara-saudari sekalian, ada yang dirawat di rumah sakit atau di rumah tetapi sedang berbaring. Ada yang mengatakan, Bante, saya ini sedang sakit begini, bagaimana bisa berbuat baik? Karena nggak bisa kemana-mana. Bisa, ya. Tentu para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, sekalipun sudah berbaring di tempat tidur, ya, eh, masih bisa berbuat baik, terutama meditasi. Meditasi memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk hidup atau kepada diri sendiri. Nah, seperti panduan di dalam buku Parita Suci ada di situ, memancarkan cinta kasih kepada diri sendiri, misalnya, semoga aku berbahagia, semoga keluargaku berbahagia, misalnya, atau semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin,
Semoga aku dapat menjalani hidup dengan bahagia. Ya, itu ada di dalam buku Parita Suci. Atau pemancaran cinta kasih kepada semua makhluk hidup. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalani hidup dengan bahagia. Ya, tentu mulia sekali. Kalau ini terus diulang-ulang, maka pikirannya menjadi tenang. Tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas. Ya. Kalau sedang sakit tetapi pikirannya takut-takut, khawatir, cemas. Nah, itulah yang disebut sebagai sakit lahir dan batin. Nah, maka seperti di atas tadi dikatakan, walaupun atau biarlah badan jasmani sakit, tetapi jangan sampai pikiran ikut sakit. Pikiran harus dijaga baik-baik. Ya, pikiran harus dijaga baik-baik bagaimana supaya pikiran menjadi tenang. Kalau pikiran itu dibiarkan, akan ke sana kemari, terus lari, ke sana kemari tidak ada berhentinya. Dan kecepatan pikiran itu sangat-sangat cepat sekali. Nah, melebihi kecepatan kilat. Ya, dikatakan begitu. Kecepatan pikiran itu melebihi kecepatan kilat. Sekalipun kilat itu kelihatannya cepat begitu, tetapi kecepatan pikiran lebih cepat lagi. Seperti para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, kalau yang sering ke luar negeri, nah, itu coba diingat-ingat di mana yang sering dikunjungi, di mana yang sangat mengesankan. Nah, begitu tutup mata misalnya, nah, langsung diingat sampai di sana. Nah, itu kecepatan pikiran. Tetapi kalau kecepatan kilat membutuhkan waktu-waktu tertentu. Nah, para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, nah, selain itu, kita ada lagi satu, yaitu ahara. Ahara itu makanan. Ya, makanan juga mempengaruhi. Makanan bisa menimbulkan kesehatan atau memberi kesehatan, kemudian juga bisa memberikan atau menimbulkan penyakit. Makanan tertentu bisa menyehatkan, makanan tertentu bisa menyakiti atau menimbulkan penyakit. Nah, maka kita punya antibodi ya, berbeda-beda ya. Nah, ini terutama misalnya ini tentang ada yang mengalami penyakit atau sakit asam urat misalnya ya. Asam urat itu pantangannya ternyata beda-beda. Ada yang berpantang kacang-kacangan, ketika makan kacang kambuh. Ada juga yang pantangannya itu kangkung, ketika makan kangkung kambuh, tapi makan kacang aman. Nah, itu. Ya, ternyata berbeda-beda. Ya, maka tentu kita harus harus berhati-hati menjaga supaya tidak eh, gampang sakit. Ya, tentu memang harus punya pengendalian diri. Harus juga mempunyai pengendalian diri terhadap makan mana yang menyehatkan, mana yang kiranya bisa menimbulkan penyakit atau menyakitkan. Nah, inilah para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian eh, yang disebut sebagai empat hal yang mempengaruhi kehidupan kita, yaitu cita atau pikiran, kemudian mutu atau suhu atau cuaca, kemudian karma atau perbuatan kita ya sehari-hari. Ada juga yang memang ada hubungan dengan karma lampau ya, ada hubungan karma lampau, tetapi karma lampau yang sudah melahirkan kita ini kita bisa dongkrak ya, kita bisa dongkrak ya, atau kita eh, tambah lah ya, tambah kebajikan. Kalau karma lampau buruk misalnya, yang sekarang kita mengerti dhamma, kita harus harus banyak berbuat baik supaya yang buruk tidak terus menimbulkan kita menderita, tetapi kita kita timbun banyak-banyak kebajikan supaya hal yang buruk, yang lampau atau yang dalam kehidupan yang lalu yang bisa menimbulkan karma buruk atau menimbulkan kita sekarang ini menderita, kita banyak berbuat baik. Banyak berbuat baik. Nah, kemudian kalau misalnya sekarang sudah banyak kebajikan,
banyak kemudahan, ya tentu kita tidak lengah, ya, tidak lengah. Tetapi kita tetap harus berbuat kebaikan supaya kebaikan yang sudah ada ini kita tidak hanya menikmati, ya, tidak hanya menikmati hasil dari karma lampau, tetapi kita menimbun kebajikan yang baru. Kalau hanya menikmati hasil dari karma lampau itu dikatakan seperti makan makanan sisa, ya, sisa karma lampau, sisa masakan kemarin misalnya. Kalau nggak masak lagi maka besok tidak bisa makan. Nah, begitu pula kalau hanya menikmati karma lampau, lalu tidak melakukan perbuatan baik yang baru. Dikatakan seperti itu, ya, makan makanan sisa. Maka kita harus banyak berbuat baik. Ya, walaupun senang dalam hidup ini sudah senang, tapi harus melakukan kebajikan yang baru. Ya, justru dalam kondisi sekarang, misalnya kalau sudah tercukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, harus aktif membantu kepada mereka yang kurang cukup atau membantu kepada mereka yang kurang kurang bahagia. Bagaimana kita berusaha juga membantu makhluk lain supaya makhluk lain juga senang, makhluk lain juga berbahagia. Dengan begitu juga sama dengan membahagiakan diri sendiri menjadi makin berbahagia. Nah, para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, di sini yang tentu sangat penting antara badan jasmani dan dan pikiran itu ya memang harus seimbang, ya harus seimbang. Bagaimana menyehatkan badan jasmani dan menyehatkan batin. Itu idealnya demikian. Tetapi kalau memang badan jasmani sakit, ya sulit untuk bisa disembuhkan misalnya, kita harus menjaga pikiran, bagaimana supaya pikiran selalu sehat, pikiran selalu berada dalam ketenangan, kedamaian, dan tidak larut dalam eh, penyakit yang ada. Atau juga ketika dulu saya pernah belajar meditasi, itu dianjurkan untuk menyadari apapun yang muncul di dalam badan jasmani maupun juga di dalam pikiran kita. Dianjurkan untuk menyadari dengan kata anicca, ya, anicca, anicca, anicca. Semua itu tidak ada yang kekal. Kalau semua kita catat, kita sadari dengan anicca, 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 ya, sedikit demi sedikit pikiran menjadi tenang, lalu juga bisa menjadi seimbang. Kalau bisa menjadi seimbang, maka di situ artinya tidak terhanyut, ya, tidak terhanyut dalam rasa sakit yang muncul atau rasa sakit yang ada. Karena memang demikian kalau menurut dalam teknik vipassana atau juga meditasi yang lain, ya, ketika ketika penyakit itu muncul disadari, itu juga muncul. Kadang-kadang ketika muncul bisa menyakitkan. Tapi kalau kita sadari, kita amati, sakit itu juga berubah-ubah. Ya, kadang muncul rasa sakit banget, kemudian nanti berkurang sedikit, kadang-kadang hilang. Nah, begitu seterusnya. Dan ini kalau kita perhatikan, ya kita catat, ya, itu juga lama-lama kita justru akan menjadi bijaksana bahwa penyakit itu juga tidak kekal. Nah, ada juga yang menganggap atau bahkan sudah frustrasi karena sudah apa ya, sepertinya itu sudah tidak mampu lagi menghadapi penyakit itu. Frustrasi, menganggap bahwa pikiran apa itu sakit itu kekal, gitu. Jadi dia terhanyut dalam rasa sakit sehingga menderita banget. Nah, menderita banget. Nah, itu disebut sebagai menderita lahir dan batin atau sakit lahir dan batin. Dan tentu itu tidak diharapkan. Maka para ibu, bapak, dan saudara-saudari sekalian, mari kita berusaha untuk menjadi siswa Sang Buddha yang bijaksana sehingga bisa bisa mempersiapkan diri, ya. Mempersiapkan diri, memperkuat spiritual kita karena memang kita tidak bisa terhindar dari penyakit, ya, siapapun kita bisa mengalami sakit. Tetapi kalau kita menjadi siswa yang bijaksana, bisa melihat, bisa menyadari, atau juga bisa bagaimana mengatasi,
penyakit yang muncul sehingga sakit itu bisa bisa menjadi sembuh, menjadi sehat kembali. Tetapi kalau memang misalnya belum bisa sehat, tapi minimal pikiran tidak ikut sakit supaya eh, tidak larut dalam penderitaan. Dan itu luar biasa ya kalau pikiran bisa selalu sehat, bisa menjaga pikiran dengan baik, dengan tenang, dengan bahagia. Dengan begitu, sekalipun badan jasmaninya sakit, ya tetap sehat di dalam spiritualnya. Seperti Guru Agung, ya beliau sekalipun sudah mencapai tingkat sama Sang Buddha, juga masih bisa mengalami sakit. Apalagi kita yang belum mencapai tingkat sama Sang Buddha. Nah, beliau ketika sakit, karena sudah mencapai tingkat spiritual tertinggi, maka tentu beliau punya badan sakit, tetapi spiritual beliau tetap sehat, ya. Spiritual beliau tidak ikut sakit. Nah, kita yang belum mencapai tingkat sama Sang Buddha, yang belum mencapai kesempurnaan, tentu masih latihan, ya, masih latihan. Itu tentu harus lebih ekstra ya, lebih sungguh-sungguh dalam latihan supaya tidak terhanyut dalam penyakit yang muncul. Karena memang ya kapanpun lah ya, kapanpun kita bisa mengalami sakit. Ya begitu para ibu, bapak dan saudara-saudara sekalian, anusasana yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi renungan untuk kita semua, supaya kita selalu menjaga mental, spiritual, atau menjaga pikiran, atau melatih pikiran supaya menjadi kuat dalam menghadapi hidup dan kehidupan kita ini sehingga selalu tenang, damai, dan bahagia di dalam Dhamma. Terima kasih atas perhatian para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian. Semoga para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian yang mengalami sakit cepat sehat, ya, sehat, semangat, cepat sembuh, kembali ke rumah bersama dengan keluarganya. Tiratana memberkahi, Kama baik melindungi. Sabi Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Jadi Sama-sama. Bante mengizinkan bertanya ya Bante. Ini Ya, ya, silakan. ada saudari Jesslyn yang ingin bertanya Bante. Jesslyn silakan. Terima kasih Ahili. Selamat malam Bante. Makasih kesempatannya Bante untuk bertanya Ya, terkait dengan tadi kata-kata Bante untuk selalu berbuat kebajikan, selalu berbuat kebaikan gitu ya. Misalkan menolong orang yang tidak cukup, kurang cukup, kita tolong gitu, membantu. Jesslyn jadi teringat tentang salah satu kisah ini nih. Jadi kita niatnya membantu orang nih. Dan nyatanya misalnya orang ini memang lagi kesulitan keuangan dan akhirnya kita memberikan pinjaman yang niat kita memang membantu keadaannya dan dia juga menjanjikan akan dikembalikan gitu kan dalam rentang waktu tertentu. Dalam kenyataannya ternyata kesulitannya tidak kunjung membaik kan Bante. Jadi tidak dikembalikan nih uangnya dan Jasmine pernah dengar kalau kita melepas tuh nantinya pasti akan dikembalikan di tempat yang lain gitu ya. Baik itu kehilangan materinya nih sekian nantinya juga akan digantikan dengan yang lebih baik gitu kan. Dalam kenyataannya kita tahu kan semua teorinya mungkin masih kita pahami ya, yang namanya anicca, ketidakkekalan, segala kondisinya akan berubah. Terus yang namanya kemelekatan itu juga memang sumber dari penderitaan gitu. Tapi pada prakteknya nih, mungkin Jesslyn mengalami kesulitan untuk kayak gimana ya caranya untuk melepas gitu, atau gimana ya caranya untuk kita bisa uh,
nggak mengharapkan gitu ya. Kalau kita mengharapkan kan sebenarnya juga kemelekatan terhadap masa depan nih, mengharapkan gitu kan, kemelekatan terhadap harapan itu sendiri gitu, yang membuat akhirnya kita juga menderita juga gitu ya Bante. Jadi pertanyaannya, sebaiknya tuh apa ya tipsnya untuk kita bisa melepas? Apakah kita melupakan itu juga termasuk melepas? Kalau Jason rasa kayak enggak ya, tapi karena kalau teringat kembali kan kita tetap ada perasaan penderitaan itu kan balik lagi gitu kan. Terus kalau kita masih kita cuma melupakan kan bukan berarti kita melepas. Jadi gimana caranya supaya kita benar-benar bisa melepas dan tanpa pengharapan apapun gitu, Bante, kira-kira. Baik, Ci, Jess. Ya, baik, Ci. Memang ini sering terjadi ya. Sering terjadi tentang simpan apa tuh orang-orang yang eh, simpan pinjam itu juga sering terjadi masalah. Ya, orang yang minjem janji 1 bulan atau 2 bulan, janji janji dicicil, ternyata juga tidak dicicil. Ya, kalau itu terjadi, kadang-kadang begini ya, kadang-kadang kalau memang tahu kira-kira orang ini tidak mampu untuk membayar, itu di inilah, saya tidak akan minjemi, tetapi eh, saya berdana saja. Ada juga yang begitu tipnya ya. Saya berdana saja, saya hanya bisa berdana sekian. Kalau berdana kan tidak mengharapkan balikan, tidak apa itu menunggu-nunggu supaya nanti dikembalikan. Tapi kalau memang sudah eh, membantu, meminjamkan, ya memang harus siap segala risikonya. Karena ya di dunia ini kan sudah sejak dari dulu ya seperti itu. Ada orang yang benar-benar eh, kesulitan, ada juga yang orang istilahnya itu gali lubang tutup lubang. Karena pinjem itu nanti untuk membayar si A, sedangkan dia penghasilannya tidaklah seberapa. Jadi itu bisa menjadi eh, masalah tersendiri untuk orang yang sedang meminjam itu. Tapi memang kalau kalau orang itu sekiranya tidak mampu ya, benar-benar tidak mampu untuk mengembalikan, ya dan kalau siapa nih, Ping Ping ya, Ping Ping eh, lebih mampu, bisa dikatakan begitu ya, lebih mampu dari orang yang kurang mampu itu lebih baik tidak dipikirkan. Ya, kecuali memang si Ping Ping tidak ada cadangan atau tidak ada tabungan dan lain sebagainya. Itu bisalah eh, masih kadang itu masih masih ada harapan lah ya, harapan untuk atau ngarep-ngarep bahasa Jawanya itu, ngarep-ngarep supaya nanti dikembalikan. Tapi kalau memang betul-betul itu mau melepas, bagaimanapun harus latihan, karena memang untuk melepas itu tidaklah se, apa itu serta merta atau tidak, istilahnya apa, tidak tidak tiba-tiba ya, namanya melepas itu tidak bisa seseorang itu tiba-tiba bisa begitu, itu tidak mudah. Itu harus melalui latihan. Salah satunya itu latihan berdana. Berdana itu latihan melepas sebetulnya. Bukan berdana misalnya gini, saya berdana ini supaya nanti dapat lebih banyak. Nah, itu bukan berdana. Itu malah keserakahan yang muncul. Itu berdana itu latihan melepas supaya kemelekatannya menjadi berkurang begitu. Nah, kalau kemelekatannya berkurang, ya tentu kemurahan hatinya juga berkembang. Tetapi kalau mengharap supaya lebih banyak, itu bukan kemurahan hati yang berkembang, tetapi justru keserakahannya yang berkembang. Berlawanan dengan dhamma justru. Ya, jadi memang itu sering terjadi ketika orang pinjem janjinya sekian, sekian hari atau sekian minggu atau sekian bulan, tetapi eh, memang dia itu eh, ada masalah dalam keuangan. Ya, kalau si Ping Ping memang benar-benar mau melepas, ya ketika ingat
Misalnya ingat, aduh ini utang si dia kok nggak dikembalikan kembali. Aduh kapan dia mengembalikan? Itu memang menderita, membuat menderita. Maka itulah dikatakan di dalam Dhammapada ya, dari ikatan atau dari kemelekatan timbul kesedihan. Dari kemelekatan timbul kekhawatiran. Dari kemelekatan timbul ketakutan. Ya, kalau orang melekat akan timbul gitu. Bisa sedih, bisa takut, bisa khawatir, dan itu adalah bentuk-bentuk penderitaan. Kalau memang betul-betul mau diikhlaskan, ya harus dilatih. Begitu muncul pikiran itu, ngarep-ngarep misalnya ya, atau mengharap-harap, lebih baik dilepas saja. Atau ketika pikiran berpikir, ngarep-ngarep seperti itu atau mengharap, disadari saja. Anicca, anicca, anicca. Kalau tekniknya Vipassana kan begitu. Begitu pikiran muncul, ingatan-ingatan muncul, atau pikiran-pikiran muncul disadari. Berpikir, berpikir, berpikir. Ya, kalau berpikir disadari, berpikir, berpikir, berpikir. Kalau ingat janji si A itu atau kata-kata si A yang meminjam itu, diingat-ingat. Ya, kalau ingatan itu muncul, disadari, ingat, ingat, ingat. Ya, yang lalu atau kesan-kesan lalu masa lalu atau ingatan ini ketika muncul disadari, dicatat, ingat, ingat, ingat. Ketika pikiran sedang berpikir, disadari, berpikir, berpikir, berpikir. Lama-lama akan jadi berkurang. Ya, kekuatan pikiran untuk mengharap-harap itu akan jadi berkurang. Ingat, apa tuh kemelekatannya itu juga akan jadi berkurang. Atau disadari anicca, anicca, anicca itu juga bagus. Jadi eh, tidak pikirannya jadi tidak negatif lah begitu ya. Jaga supaya pikirannya juga menjadi seimbang. Ya itu kalau punya kemampuan lebih baik diikhlaskan. Karena kalau menurut hukum karma kan hitung-hitung sedang memetik karma buruk lampau kan. Siapa tahu dalam kehidupan yang lampau barangkali pernah lupa, pernah pinjem tetapi lupa nggak bayar kepada orang lain kan gitu. Ada istilahnya itu apa itu ya? Utang bayar atau apa ya? Kayak utang piutang begitu. Dalam kehidupan masa lalu kan kita tidak tahu ya. Kalaupun dalam kehidupan ini misalnya jujur-jujur, baik-baik, tapi kita tidak tahu dalam kehidupan yang lampau kita pernah berbuat apa. Ya, tetapi kalau dalam kehidupan sekarang punya kemampuan, tentu itu adalah karma baik. Hasil dari karma baik lampau. Dan ketika sudah punya kemampuan, tentu akan menjadi sangat mulia sekali kalau bisa membantu kepada orang yang tidak mampu. Sehingga juga bisa membantu mengentaskan penderitaan orang lain atau membantu orang-orang miskin. Ya, tetapi kalau ada orang yang begini ya, ketika menghutangkan itu, berpikirnya itu ya, saya menghutangkan ini ya memang harus sudah siap ya, siap-siap itu siap mental. Kalau dibayar ya syukur, kalau enggak ya saya ikhlaskan gitu. Nah, itu luar biasa itu kalau bisa demikian. Ya, tetapi ya jumlahnya banyak pasti enggak ya, pasti diharap-harap, pasti diharap-harap. Tapi sekalipun jumlahnya banyak, kalau memang benar-benar mau melepaskan, itu juga bisa. Ya itu tadi, begitu pikirannya muncul, disadari, ingat, 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 atau pikirannya berpikir, disadari, berpikir, 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 atau anicca, 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 ya. Itu memperkuat batin. Nah, memperkuat batin. Jadi menyehatkan batin juga. Kalau ingat-ingat, malah sedih, ingat-ingat, malah menderita, itu malah melemahkan batin. Dengan meditasi, nah itu kan juga salah satu teknik meditasi vipassana. Ya, ingat, 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 atau ketika berpikir, disadari, berpikir, berpikir, berpikir. Nah, dengan begitu menjadi makin bijaksana. Ya, begitu, Cik Ping Ping. Semoga bisa dipahami ya. Iya, bisa banget, Bante. Terima kasih tips-tipsnya dan cerahannya. Baik, sama-sama. Iya, Bante. Menyambung itu, Bante.
Ya, apakah boleh dipakai eh, sesuai ajaran hartawan Anatapindika kepada putrinya Wisaka itu loh Bante, yang bunyinya jangan memberi kepada orang yang tidak pernah memberi itu Bante. oh ya, Ibu. Eh, jangan meminjamkan kepada orang yang tidak mau mengembalikan gitu. Ya itu ya, Boleh ya ya, dihubungkan seperti itu ya Bante. ya itu Ibu Wisaka memang orang bijaksana ya. Ibu Wisaka itu sudah sotapana ceritanya. Ya, karena sudah sotapana tentu ya cara berpikirnya berbeda. Eh, ya memang kadang kita itu mau meminjamkan sesuatu juga berpikir-pikirnya itu kasihan. Nah, berpikir kasihan jadi kita sering jadi korban. Seperti kemarin itu ada orang yang cerita begini, ada umat cerita begini. Ada ceritanya ada orang yang naik sepeda motor, lalu yang tidak ditahulah kepada seseorang ini, tiba-tiba bapak ini ceritanya menghampiri ke sebuah rumah begitu, lalu datang ke sana, mengaku bahwa bapak ini dulu teman dari ayahnya gitu. Lalu dia kayak orang yang memang betul-betul akrab lah dengan keluarga itu. Kemudian ceritanya pinjam pinjam uang gitu, pinjam uang sekian puluh lah, sekian puluh ribu gitu. Tapi akhirnya dia ini mikir-mikir, aduh ini orang ini bener apa enggak? Gitu. Nah akhirnya si umat ini bilang, ah daripada dia minjem sekian, lebih baik saya kasih saja, mau dikasih 10.000 gitu. Lalu bapak bilang, enggak kalau 10.000 saya enggak mau, tetap mintanya sekian puluh ribu gitu. Tetapi setelah bapak ini pergi, nah umat ini nyesel gitu. Aduh, kenapa kok saya nggak bantu ya? Gitu. Kasihan ya, padahal saya punya gitu. Uang segitu saya punya gitu. Nah, memang ini ya, ya bisa dikatakan dilematis ya. Orang itu benar-benar pinjem, orang itu benar butuh, atau orang itu kan ada juga orang yang menipu ya, Bu ya. Ada orang yang menipu. Katanya akrab berteman dengan bapaknya, ternyata tidak. Jadi intinya kita harus hati-hati, memang ya, harus hati-hati kepada orang yang dekat sekalipun juga. Kalau sedang kesulitan ekonomi ya, ya namanya kesulitan kan juga, ya kita tidak tahu ya. Tetapi kalau kita bisa membantu, ya tentu itu lebih lebih mulia kan. Kalau menurut Dhamma kan lebih baik tangan kita di atas daripada tangan kita di bawah. Artinya lebih baik memberi daripada meminta begitu. Kalau bisa memberi kan sekalipun sedikit itu eh, artinya kita menjadi orang yang lebih kaya. Artinya kaya kaya batin, kaya kebajikan gitu. Karena apalagi ini di masa Katina, di masa Sanggadana ini, ya dianjurkan untuk menimbun harta yang terbaik berupa harta kebajikan. Ya memang itu Ibu Wisaka luar biasa diberi pesan oleh orang tuanya ya. Orang tua, orang tuanya Ibu Wisaka juga bijaksana. Sang Buddha juga sangat dekat dengan Ibu Wisaka. Karena Ibu Wisaka itu ceritanya dalam usia 8 tahun sudah mencapai kesucian Sotapanna. Beliau rajin ikut ikut kakeknya, gitu. Ikut kakeknya ke wihara, kemudian juga berdana dan lain sebagainya. Sehingga Ibu Wisaka ini punya mertua juga, sekalipun mertuanya katanya itu pikir, tapi bisa bisa membimbing mertuanya. Akhirnya menjadi orang yang murah hati. Wah, itu luar biasa. Dan punya suami juga suami yang baik, suami yang bijaksana. Sehingga menjadi keluarga ideal ceritanya. Punya anak 20, laki-laki 10, perempuan 10. Anak-anaknya punya anak juga 20-20.
itu KB. KB sekarang kan keluarga berencana. Dulu keluarga besar. Ya, begitu, Ibu. Ya, baik Tambahannya. Bante, terima kasih. Sama. Ya, berhubung waktunya juga nih, kita sudahi acara tanya Ya, jawabnya ya Bante. baik, Ibu. Iya. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, setelah melakukan kebajikan bersama membaca parita, bermeditasi dan mendengarkan wejangan-wejangan Dhamma dari Bante Candakaro, marilah kita bersama-sama menambah satu kebajikan lagi dengan melimpahkan jasa kepada para leluhur kita, membacakan Patidana. Untuk itu, sekali lagi saya mohon kesediaan Bante untuk membimbing kami membacakan Patidana, Bante. Baik, Ibu. Para ibu, Ya, bapak, saudara-saudara sekalian, mari dengan kebajikan atau punya kiriya yang sudah kita kumpulkan pada malam hari ini, bahkan mulai dari pagi, sudah melakukan kebajikan sampai sekarang, kita limpahkan jasa atau kita beritahukan jasa ini kepada para mendiang, mendiang papa atau mendiang mama, sanak famili, para luhur. Semoga beliau turut berbahagia. Demikian pula dengan keluarga atau andai tolan yang sedang sakit. Semoga lekas membaik, lekas sehat, lekas sembuh. Mari kita bersama-sama membaca Patik Dana. Handamayang Patik Danang Karo Maksing Punya Sidani Kata Sak Yananya Nikata Nime Te Sancak Bagino Hontu Satanan Tapamanaka Ye Piya Gunawanta Cak Maihang Mata Pita Dayo Ditha me capya dithawa anye majhata verino satta tidhanti lokasming te bhumma jatuyo nika pance kacatuo kara sangsaranta bhava bhave nyatang ye patidhanam me Anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinna na punyana anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukajiwino kemapadan capapontu Tesa sasi jatang subhang. Semoga dah. jasa yang kulakukan ini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 gugusan sanya yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari permusuhan serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sa Sadu, sadu, sadu. Baiklah,
Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, setelah mengikuti semua acara ini, saya mewakili Romo Edi akan membacakan pengumuman. Yang pertama, Wihara Eka Dharma Loka mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama merayakan Sanggadana Masa Katina yang akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 1 November 2025 di pukul 17.30 WIB sampai dengan selesai di Galaxy Mall Exhibition Center. Sanggadana di bulan Katina ini akan dihadiri oleh 11 anggota Biku Sangga sebagai berikut: Bante Sadawiro Mahatera, Bante Candakaro Mahatera, Bante Adi Kusalu Mahatera, Bante Sukito Mahatera, Bante Titayanyo Mahatera, Bante Ciradamo Mahatera, Bante Damiko Mahatera, Bante Tita Tera, Bante Jayamedho Tera, Bante Santa Cito Tera, dan Bante Karunasilo. Wihara menyediakan paket Katina berupa paket jubah, antara lain jubah Amisa, dan jubah plus. Juga paket kesehatan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memesan paket, dapat dilakukan melalui WA atau mengisi form melalui link yang tersedia. Linknya nanti akan ditampilkan dalam kolom chat. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi admin Wihara Eka Dharma Loka di nomor 081 333 999 458. Demi kelancaran acara, pemesanan paket akan ditutup pada tanggal 30 Oktober 2025. Penukaran paket Katina langsung di Galaxy Mall mulai pukul 16.30 WIB dengan menunjukkan penghargaan dana yang telah diberikan. Pengumuman kedua, Selasa depan, tanggal 4 November 2025, pembacaan parita ketenangan batin untuk kesembuhan akan dipimpin oleh Yang Mulia Bante Guttadamo Mahatera. Bagi yang akan mendaftarkan saudara kerabatnya untuk diikutkan dalam pembacaan parita ini, dan juga apabila ada nama-nama yang terdaftar sudah sembuh atau namanya minta dikeluarkan dari list, bisa menghubungi WA Romo Edi, WA admin Wihara Edaka, atau WA saya. Demikian pengumuman ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita bisa menutup acara ini dengan bersama-sama kembali memberikan penghormatan kepada Sang Tiratana dengan bernama Skara. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Ibu Bapak, mari kita tetap bersikap anjali untuk berterima kasih kepada Bante yang sudah memimpin pembacaan parita ini dan memberikan wejangan kepada kita semua dengan demikian baiknya. Akan saya awali dengan Okasa, dilanjutkan Wandami oleh Ibu Bapak sekalian. Okasa, Wandami Bante. Bante. Bu Bapak, saudara semuanya, semoga selalu sehat, berbahagia, maju, tercapai cita-cita. Sadu. Sadu Bante, terima kasih. Anumodana Bante. Sadu.
Terima kasih, Selamat Bante. malam, Bante. Ya, Bante, selamat malam. Bante Malam. sehat kasih. selalu. Ya, Sadu. Semoga semua Terima sehat. kasih, Bante. Ya. Ya, baiklah. Ketemu di Surabaya, Bante. Baik, tanggal 31 ke Surabaya. Ya, Iya. Ya, Iya, baiklah Bante. ya. Sepertinya acara ini bisa ditutup ya Bante. Nah, baik, silakan. Ya. Ya, terima kasih Bante. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam. malam. Terima kasih, Bu Lili. Banyak. Selamat beristirahat semuanya. Ya, Hendri, mungkin bisa ditutup Hendri. Ya, baik. Zoom-nya akan saya tutup dalam 5, 4, 3, 2, 1. Selamat malam semuanya. Selamat malam.